يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah sewaktu kalian mendapatkan suatu pembunuhan terhadap seseorang, fadara'tum fiha, maka engkau mengadukannya kepada Nabi Musa. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan, akan mendhahirkan terhadap apapun yang engkau sembunyikan. Sengaja dimaknanya seperti itu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum, mangka siling tuduh. Kalau dalam bahasa Jawanya siling tuduh, tapi ini kita diinikan langsung, dimaknai secara langsung. Fadara'tum fiha, mereka karena saling menuduh antara satu dengan yang lainnya, sehingga melaporkan kejadian tersebut dan meminta penjelasan kepada Nabi Musa. Ini tetap ayatnya itlaknya kepada orang-orang Bani Israel. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan kepada Bani Israel tentang berbagai nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Di antaranya adalah diberikannya suatu kejelasan yang sejelas-jelasnya tentang suatu kejadian yang terjadi, pembunuhan yang terjadi di masa Nabi Musa. Dan ini memang yang lainnya tentang siapakah orang yang membunuh orang yang dibunuh ini. Maka mereka melamporkannya kepada Nabi Musa dan meminta penjelasan untuk bisa membuktikan, menyatakan siapakah sebenarnya orang yang melakukan pembunuhan. Wa idz qataltum nafsan fa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fakul nadribuhu bi ba'diha. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul salah satu bagian dari tubuh dari jasad orang yang telah meninggal tersebut dengan bagian dari sapi. Ada yang mengatakan dengan dengan sumpil ataupun pupu sebelah kiri. Apa pupu bahasa Indonesianya tuh? Pupu apa? Paha. Dengan bagian paha sebelah kiri dari bakoroh, dari sapi yang telah disembelih. Ada yang mengatakan bahwa yang dipukulkan itu hanya bagian buntut belakangnya saja. Ada yang dengan lidahnya. Ya itu sih silahkan dimaknai. Tapi artinya bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul bagian jasad dari orang yang telah meninggal tersebut dengan bagian yang telah diambil dari seekor sapi yang telah disembelih. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Setelahnya Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati tersebut, wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah memberitahukan ataupun menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya kepada mereka orang Bani Israel, la'allakum ta'qilun, agar mereka semua memiliki pengertian dan pemahaman. Ta'qilun ya orang yang memiliki pemahaman, kalau ini agar kalian memiliki pemahaman dan pengertian. Ini satu kejadian yang terjadi di kalangan orang Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk diberitahukan kepada mereka. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Walaupun Allah telah menjelaskan tanda-tandanya sebegitu jelasnya kepada orang Bani Israel, tetap setelah itu hati mereka menjadi keras kembali.
Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah, bagaikan batu bahkan lebih keras dari batu. Hati mereka menjadi keras bahkan lebih keras dari batu. Wa innal minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dari batu-batu yang ada sebenarnya ada batu yang bisa leleh karena aliran-aliran air. Tetesan-tetesan air yang terus-menerus, sekeras-kerasnya batu tetap akan berlubang juga, tetap akan menggores juga. Tetapi hati orang yang sudah ditutup oleh Allah, mereka tetap tidak akan mau menerima terhadap kebenaran. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara batu-batu itu ada yang bisa pecah karena mampu mengeluarkan ataupun karena mengeluarkan air sumber mata air di dalamnya. Wa inna minha la yama yahbitu min khosyatillah, dan ada di antara batu-batu itu yang meluncur, yang menggelinding ke bawah karena khosyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah akan melupakan terhadap apapun yang kalian kerjakan. Enaknya di Al-Quran amma ta'malun, ta'malunnya ini ya bukan hanya sekedar mengarah ke orang Bani Israel, tapi ya ta'malun, apa yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya walaupun memang menceritakan terhadap orang-orang Bani Israel, tetap ending-endingnya itu untuk kita. Dari apa? Dari khitab-khitab yang memang ada di dalam setiap ayat. Kalau di setiap akhir ayat itu ya'malun, ta'malun, dan siapakah mereka itu? Ya orang yang berpedoman mengimani terhadap kebenaran Al-Quran, dan terutama yang lagi membaca Al-Quran. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ini kita terjemahkan saja terlebih dahulu, biar cepat dulu lah. Nanti sedikit banyak nanti kita ada sedikit pembahasan nanti di akhir. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ini afatat ma'una sudah ini kan oleh para mufassir bahwa khitabnya ini terhadap Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin. Afatat mauna yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah. Hai orang-orang mukmin, wahai Kanjeng Nabi, sudahlah, tidak usah terlalu banyak mengharap orang-orang Bani Israel Yahudi itu mengimani terhadap kebenaranmu. Kenapa? Karena di antara mereka sebenarnya ada orang-orang yang sudah paham dan mengerti betul terhadap firman-firman Allah yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka ada orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran Taurat, kebenaran Injil yang telah diturunkan kepada mereka. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa ya'lamun. Dan setelah itu mereka merubah isi-isi firman Allah, isi-isi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka, mim ba'di ma aqalu wa ya'lamun, setelah mereka mengerti bahwa itu adalah kitab yang diturunkan Allah, wa hum ya'lamun, dan mereka itu menyadari akan kelakuannya, akan pekerjaannya merubah isi-isi kitab yang ada di tangan mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka pun berkata amanna, saya juga beriman seperti kamu. Ini orang-orang Bani Israel. Tuhan kita kan sama. Tuhan kita sama, kitab kita sama, diturunkan oleh Allah. Ya memang sama. Orang-orang Bani Israel dulu sewaktu di zaman Kanjeng Nabi emang seperti itu. Kamu dan saya itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Kamu mengimani terhadap Allah, saya juga mengimani kepada Allah. Orang-orang Yahudi itu sama. Tuhannya ya Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu. Mereka juga percaya itu. Orang-orang Yahudi. Wa idza qala ba'dum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum 'inda rabbikum afala ta'qilun. Akan tetapi setelah mereka kembali kepada kelompok mereka masing-masing, qalu atuhadditsunahum, mereka berkata atuhadditsunahum, kenapa kamu membicarakan hal-hal yang telah diberitahukan oleh Allah kepada kita? Sudah, mereka tidak usah diberitahukan lagi, cukup kita saja yang tahu. Ini dari orang-orang Bani Israel. Liuhajukum bihi inda rabbikum, yang kalau kamu beritahukan nanti hal itu akan menjadi dalil bagi mereka setelah kita semua menghadap kepada Allah. Jadi sebenarnya orang Bani Israel juga takut
Kalau hal-hal yang ada di dalam kitab mereka diungkapkan kepada orang muslim, mereka juga takut. Nanti kalau sudah berhadapan dengan Allah, dia takut orang muslim itu akan menjadi saksi akan kebohongan-kebohongan mereka, akan pekerjaan mereka merubah isi kitab yang diturunkan kepada mereka, yakni kitab Taurat. Afala ta'qilun, anatah mangka ora pada ngerti sira kabeh. Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Kalau orang Islam, orang mukmin itu diberitahukan akan apa yang ada di dalam Taurat tentang berbagai hal yang diturunkan oleh Allah, nanti orang mukmin itu, orang Islam itu akan menjadi saksi untuk kita nanti di hadapan Allah. Makanya jar Bani Israil, ya udah yang biasa-biasa saja yang diberitahukan. Adapun yang sangat urgen, yang sangat penting tidak usah diberitahukan kepada orang mukmin. Karena ini ya memang kehidupan orang mukmin, orang Islam sewaktu berada di kota Madinah itu memang bersosialisasi dengan mereka. Jadi bermasyarakat sama seperti kita bermasyarakat dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita. Jadi ya di Madinah awal itu Kanjeng Nabi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama berinteraksi sosial. Sehingga orang-orang Yahudi juga banyak yang berkenalan ataupun yang menjadi teman, menjadi teman orang-orang Islam. Ya di kehidupan di Madinah, ya, kehidupan Kanjeng Nabi dan para orang-orang mukmin di Madinah itu berteman juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar kota Madinah. Makanya mereka ya sering ngobrol dengan orang-orang Islam tentang kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dan itu membenarkan mereka itu. Orang-orang Yahudi membenarkan. Iya memang benar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu benar. Akan tetapi ya seperti itu. Setelah mereka kembali lagi ke kelompoknya mereka itu ya menegur lagi beberapa tahun. Sudahlah, tidak usah kita beritahukan yang inti, yang urgen yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam kitab Taurat. Cukup yang biasa-biasa saja. Karena kalau mereka diberitahukan, kita takut nanti setelah kita menghadap Allah mereka akan menjadi saksi akan kebohongan kita. Yaitu orang-orang Yahudinya seperti itu. Ya ini kan menggambarkan ya mereka juga ya masih lah memiliki rasa keimanan kepada Allah. Sama sebenarnya sih. Ya kan, tetapi karena memang tidak mau menerima terhadap keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad yang merupakan nabi akhir zaman dari golongan orang Arab, bukan dari golongan orang Bani Israil. Sebenarnya intinya ya itu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka itu apakah tidak memahami, tidak mengerti bahwa Allah akan mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka, baik yang dijelaskan maupun yang disembunyikan. Allah akan tetap mengetahuinya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara orang-orang Bani Israil itu banyak orang yang tidak memiliki keilmuan sama sekali. Jadi orang yang memang sebenarnya tidak memiliki dasar pengertian sama sekali tentang kitab-kitab mereka, sehingga mereka itu hanya mengarang-arang, hanya menduga-duga terhadap kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi kebanyakan orang Bani Israil itu ya memang orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan. Kalau ummi di sini biasanya dimaknai dengan tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Biasanya ummi seperti itu. Tapi ini kita generalisasikan, kita umumkan saja ya, tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat dalam hal kitab Tauratnya, dalam hal keagamaan. Jadi mereka hanya menduga-duga. Ya ini ya sebenarnya di kita juga memang seperti itu. Makanya dalam hal-hal agama ya tidak boleh kita hanya menduga-duga. Harus ada kepastian yang pasti, yang pemahaman dan pengertiannya diambil dari sumber yang pasti. Mana sumber yang pastinya? Ya Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ngarang dalam hal-hal agama, karena itu nanti yang akan
akan menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Dan ini digambarkan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel, bahwa Bani Israel itu kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki dasar keilmuan, sehingga dalam memperbincangkan dan mengungkapkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama mereka hanya berangan-angan saja tanpa memiliki dasar yang pasti. Ini kan digambarkan. Lamun jangan ngomong bahasa Jawane ku wa minhum ummiyuna wong Bani Israil kah sing akeh ning agama cuma ngarange doang, ari ngerti ya si beli. Jadi bakal ditakoni masalah hukum agama ya sing akeh sing ngarang doang. Ora dia ketentuan dalil. Kamu ngomong maksudnya sih. Ya itu kan orang Bani Israel, diomongkannya ke Bani Israel. Bani Israelnya ya seperti itu. Ya arsilinya kan ya itulah. Sekarang kan kejadiannya seperti itu. Kebanyakan orang itu ya adalah, bukan kebanyakan. Ada terkadang orang-orang yang berbicara tentang masalah agama tapi dia tidak mengerti sumbernya, tidak mengerti permasalahannya, sehingga berbicara tentang ketentuan hukum-hukum agama hanya sekedar ngarang-ngarang doang, ngarang-ngarang saja. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang menulis kitab. Ini kan bagi orang Bani Israel. Ya silakan nanti kita maknai sendirilah. Orang-orang yang menulis kitab artinya yang merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat ataupun Injil biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah itu mereka berkata, inilah yang merupakan kitab dari Allah. Dalilnya mengkewen padahal sing ngerti beli. Iya. Ya kan cuma yaquluna min indillah kan begitu. Orang Bani Israel dulu itu begitu memang. Ya padahal ini kan realita yang ada. Ya iya, cuma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila, agar mereka bisa mendapatkan upah imbalan dengan imbalan harga yang sedikit, dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka bahaya terhadap diri mereka yang telah menulis dengan tangan-tangan mereka, dan bahaya terhadap usaha, dan bahaya juga dari usaha-usaha yang mereka lakukan, yakni merubah ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam kitab mereka. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan, tapi mereka memiliki satu alasan, kader ge dipanjingaken ning neraka aja beli suwe. Ya itu kan ini alasannya orang Bani Israel. Kita paling beberapa hari lah, 1 minggu kalau orang Bani Israel. Di kitanya ya kader di pangampura beli urung nih Gusti Allah. Wong Islam kan ke ujung-ujungnya mancing surga beli urung. Jadi ya ongkoh-ongkoh bae wis bagian berbicara tentang ketentuan-ketentuan hukum agama walaupun tidak mengerti dari sumbernya bagaimana ini. Ya itulah. Ya artinya kan ini lagi-lagi kalau bahasa istilahnya ya kita perenungan dalam memberikan pemahaman makna Al-Qur'an. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul ngucapaan ke Muhammad ini kepada orang Bani Israil. Attakhadtum indallahi ahdan, sira ku gawe janji takor pangeran bahwa sira dipanjangkeun pitung dina kok ning Bani Israil. Fala yukhlifallahu ahdahu, dan Allah tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kenapa kamu mau berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah yang kamu tidak mengetahui? Am taquluna anata mangka ngomong 'alallahi ngatasé Allah ma la ta'lamun ing barang kang orang ngerti sira. Kamu kok berbicara tentang Allah, ketetapan-ketetapan Allah dengan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Kan sira gak boleh ngerti bahwa Allah ngejanjeni kok. Tapi kenapa berani-berani menentukan bahwa orang Bani Israel itu hanya akan dimasukkan ke neraka kalaupun berbuat dosa dan kesalahan cuma 7 hari.
cuma 7 hari kadar sedepat us bagian jelas kesalahan BG kadar dipancing kene ora suwe ning neraka lo. Iya, Bang. Itu tuh keyakinan orang Bani Israel seperti itu. Bala mangkasaba sayyi'ah wa hatat khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala mangkasaba sayyi'atan. Iya seperti itu. Mangkasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'ah, barang siapa orang yang melakukan kesalahan dan selalu ada dalam kesalahannya wa hatat dan meliputi dan kesalahannya telah meliputi terhadap kejiwaannya, faulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi ahli neraka, hum fiha khalidun, di mana mereka akan diabadikan di sana. Mangkasaba sayyi'atan walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau melaksanakan amal baik, amal soleh, mereka adalah orang-orang ahli surga yang akan dimasukkan ke surga dan mereka akan diabadikan di surga. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Ini dari ayat wa id qataltum nafsan fadaratum sampai ayat biwafilin amma ta'malun. Ini khitabnya kepada orang Bani Israel. Sedangkan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum, ini khitabnya kepada orang mukmin. Kepada kita wong Islam khitabnya sing diomongi jadi secara langsung. Makanya fawailul lil ladzina yaktubuna alkitab biaidihim, ini terkadang ada sebagian mufassir yang memang itu adalah pekerjaan orang-orang Bani Israel, padahal kenyataannya tidak. Iya. Ya bukan kenyataannya lah. Zaman Ya kita dalam perenungannya ya bukan hanya sekedar orang Bani Israel saja, kitanya juga seperti itu. Iya. Terkadang membuat suatu argumen-argumen yang dihubungkan dengan kebenaran agama, padahal itu sebenarnya bukan tujuan untuk agama. Tujuannya adalah untuk ya keinginan-keinginan yang kita inginkan, yang ingin kita dapatkan. Ya tujuan-tujuan duniawiyah, tujuan-tujuan keduniaan. Padahal terkadang dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Makanya ya memang para alim ulama ge yang sering ngomong akan gula us aja lo nganggokaken gampang ngedalili nganggo Quran, nganggo hadis. Karena apa? Ya karena seperti itu nantinya. Konsekuensinya akan seperti itu. Apabila kita memang memiliki tujuan dengan pengungkapan dalil-dalil itu adalah untuk tujuan agama, maka bagaimanapun juga walaupun tetap itu nanti akan menimbulkan kemaslahatan kebaikan orang lain, kalau tujuan kitanya ya ingin masalah-masalah duniawiyah, baik kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, insya Allah itu akan diganjar beliur oleh pangeran. Dan kita yang tahu tuh sebenarnya bukan orang lain. Kalau orang lain sih ya kan tidak akan mampu memahami, tapi kita lihat untuk mendalili untuk apa? Kalau ngebela uang tak. Terkadang kan tujuan itunya. Makanya ya para alim ulama sering mengatakan jangan sampai gampang menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis ataupun dari asar-asar ulama yang lain yang kalau hanya untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Jadi ya itu yang harus kita jaga semaksimal mungkin, karena kalau kita gampang menggunakan dalil-dalil agama, maka ya dalil-dalil itu yang nanti akan kembali kepada kita, akan kembali wailnya itu bahayanya akan kembali kepada kita. Tidak hanya sekedar di kehidupan dunia, apalagi nanti di kehidupan akhirat, apalagi menggunakan dalil Al-Qur'an. Ini sebegitu mudahnya. Qala Allah Ta'ala, ini adalah kebenaran pangeran. Takbir. Ya ini kan terkadang hal kita itu seperti itu. Dan ketahuilah ya memang tujuan-tujuan itu hanya Allah dan Dia sendiri yang tahu. Akan tetapi kalau kita memang membaca Al-Qur'an dan menyadari hal itu memang merupakan kepastian dari Allah, apabila kita menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan-tujuan duniawiyah, itu sudah diancam di dalam Al-Qur'annya. Wailun.
Lilladzina yaktubunal kitab, bukan hanya sekedar menulis artinya. Kalau kita terjemahkan lagi, itu adalah orang-orang yang menggunakan dalil-dalil agama untuk tujuan-tujuan pribadinya. Iya, jadi dijual murah untuk mendapatkan ya biasa. Nah, konon Siteng dari ya sih. Siteng. Iya siteng ujung-ujungnya sih. Ujung-ujungnya untuk siteng. Dan ini yang diancam di dalam Al-Qur'an. Fawailun lilladzina yaktubunal kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya, ini adalah kebenaran-kebenaran. Padahal si ngertinya enggak. Kan ini yang terkadang yang sering terjadi. Jadi hitobnya ini di dalam ayat ini dari mulai afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum, ini tetap hitobnya kepada orang mukmin. Artinya bahwa ini juga adalah hitob untuk kita semua yang membaca Al-Qur'an, bahwa di dalam menggunakan dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis jangan sembarangan mengatasnamakan kebenaran, apalagi mengatasnamakan Tuhan. Apalagi mengatasnamakan Tuhan. Allah ini menghendaki seperti ini, si siapa? Oh iya. Ya kadang-kala begitu kita tuh kadang-kala. Ya ini kan artinya hal-hal yang terkadang membahayakan dalam bidang agama. Dalam ketentuan hukum agama ini akan sangat membahayakan sekali. Karena ya kita tahulah orang-orang yang berkedok dalam kebenaran dengan tujuan yang tidak benar, itu nanti hanya akan menimbulkan kerusakan saja di akhirnya. Makanya itu sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Tapi bukan artinya kita tidak boleh menggunakan Al-Qur'an sebagai dalil dan lain sebagainya, bukan. Artinya ya tetap Al-Qur'an adalah sumber dari dalil ketentuan hukum. Al-Qur'an sebagai dalil, sebagai sumber hidayah, Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan. Akan tetapi ya hal itu tidak boleh dijadikan diambil secara sembarangan. Harus dengan patokan keilmuan yang jelas. Kalaupun kita tidak memahami, tidak mengerti, ya lebih baik bertanya kepada orang-orang yang lebih memahami terlebih dahulu. Baru sembari kita mengkaji dan berusaha untuk bisa mendapatkan pemahaman dari yang lain. Yang jelas bahwa pengertian dari Al-Qur'an ini kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita di kajian ini kan kajiannya ya kajian perenungan sajalah. Kalau menafsiri sih ya terus terang aja kita memang belum bidangnya, masih jauh ngarat-ngarat. Apalagi kalau untuk membahas lafaz dan lain sebagainya. Yang ini kita bareng bersama belajar tadarus Al-Qur'an dan belajar untuk bisa mengkaji, memahami, merenungi kata-kata lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Jadi semampunya, sebisanya. Kalaupun memang ada kelemahan dan kekurangan, ya mudah-mudahan yang lainnya juga bisa menambahkan. Ya sediniatinnya mengkonon bae lah. Ya kadang-kala ya inilah sulitnya kita menginikan istilahnya memberikan pemahaman di dalam Al-Qur'an. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan ucapkanlah wa idz qala ya wadhkur, dan ingatkanlah wahai Muhammad kepada mereka orang Bani Israel, idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah, tentang pengambilan janji Allah kepada orang-orang Bani Israel agar mereka la ta'buduna illallah, tidak taat kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua mereka diharuskan berbuat baik, wadil kurba, dan begitu juga kepada kerabat mereka, wal yatama wal masakin, orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berusahalah untuk bisa berbicara secara baik kepada semua manusia, wa aqimus shalah, melaksanakan salat, wa atuz zakah, dan mau mengeluarkan zakat, tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, setelah itu mereka semua mengingkarinya kecuali sedikit dari orang-orang mereka, wa antum mu'ridun, sedangkan kalian semua mu'ridun, mengingkarinya.
Mu'ridun, a'rado, mengok jar bahasa ininya sih. Tidak mau menghadapinya. Itlaknya sih ini kepada orang-orang Bani Israel. Wa idz akhadna mitsaqo Bani Israel. Ya, tapi lagi-lagi ya Israelnya kan ya Israel yang memang ya yang lagi membaca Al-Qur'an. Kita disuruh taat, ya buktinya ya masih begitu saja. Kepada orang tua ya terkadang ya masih rada sering menyakiti walaupun berusaha. Ya ini walaupun yang diarahkan kan yang disuruh orang Bani Israel, tapi seluruh pekerjaan ini kan sebenarnya pekerjaan kita yang harus kita laksanakan. Iya. Iya, yang di wa idistasqa Musa wa idz akhadna mitsaqo Bani Israil Muhammad omongalah ni wong Bani Israil lah. Sepertinya kayak pangeran kan nyindir. Orang diomongi wong Islam sih, sing maca Quran sih orang diomongi. Kan bahasa kamu kon. Iya. Muhammad omong nih ke wong Bani Israil. Padahal sih sing ngomong ini kok sing ngatap kok. Iya. La ta'buduna illallah, sira aja taat ibadah kecuali maring Gusti Allah. Ya kon kan sing dikongkon kan wong Islam. Ya artinya kan kita wabil walidaini di wong tua ya sih kira-kira taat, kira-kira bakti. Ya bukan hanya sekedar orang Bani Israil saja. Ya kitanya juga memang harus seperti itu. Wadil qurba wal yatama, kepada kerabat, teman, semuanya orang-orang anak-anak yatim, fakir, miskin ya harus disantuni. Kepada kerabat, teman ya kita harus semuanya berbuat baik. Bergaul dengan manusia, dengan siapapun juga kita harus bisa berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Ini kan sebenarnya pekerjaannya kita. Tapi sing dia mengakan yang pangeran ya kongkon wong Bani Israil. Artinya kan kayak malah kayak nyindir. Ya seperti nyindir. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Walaupun sudah punya arahan seperti itu, tetap yang mampu melaksanakan itu hanya sedikit orang-orang yang mampu melaksanakan. Wa antum mu'ridun, dan kalian semua kebanyakan tidak mau melaksanakannya. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatkanlah juga kepada mereka wahai Muhammad, idza akhadna mitsaqakum, setelah mereka dimintakan perjanjian agar tidak menumpahkan darah, agar tidak melaksanakan peperangan di antara mereka. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan tidak boleh mengusir orang-orang dari daerahnya. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Setelah itu kamu semua mengakuinya dan kalian semua menjadi saksi atas perjanjianmu. Ini ya memang perjanjian kepada orang Bani Israel. Tapi ini juga ya kepada kita. Kita kan tidak boleh membuat keributan dengan siapapun, membuat kejahatan dengan siapapun, dan kita tidak boleh mengusir seseorang dari tempat asalnya, dari daerahnya. Itu tidak diperbolehkan. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tapi setelah itu ya tetap kalian itu berebut. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan di antara kalian ada yang tega mengusir saudaranya, mengusir temannya dari daerahnya masing-masing. Ini nih zaman dulu orang Bani Israel yang dimintai perjanjian kepada Allah agar jangan membuat keributan, jangan sampai melakukan pertumpahan darah dulu. Tapi sebenarnya kejadiannya seperti kita di sekarang ini, dalam zaman sekarang ini. Sebegitu banyaknya perpecahan keluarga yang ujung-ujungnya ya saling usir, kan ujung-ujungnya seperti itu. Ya ujung-ujungnya ya itu saling mengeluarkan dari tempatnya masing-masing. Dan sekarang kejadiannya, makanya ya di dalam ayat ini kita sedikit memiliki pemahaman bagaimanapun juga harus tetap menjaga kenyamanan, menjaga ketentraman dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat lah. Jangan sampai kita menjahati orang lain, menyakiti orang lain sehingga kita mengeluarkan mereka dari tempat mereka masing-masing.
Amfu atukhrijuna fariqam min diyanu tadhaharuna alim bi udwan. Ya, tadhaharuna ini saling mengaku kuasa. Kada sira kudu digableg apa ustak tuku bagaimana merah. Ya ini nih, ya orang di ayatnya seperti itu, tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Mereka itu akan selalu merasa paling kuat dalam melaksanakan permusuhan, sengitan dengan orang lain. Bil itsmi wal udwan, dan permusuhan. Ya itu artinya kan seperti tadi gambarannya. Wis, yang ujung-ujungnya kan kita akan mengusir seseorang itu dari tempat tinggal asalnya. Walaupun kelihatannya kita beli. Walaupun kelihatannya karena memang sudah tidak enak, ya udah beli bagus mana si Rene lu. Ya kadang-kadang seperti itu. Tadhaharuna alim bil itsmi. Orang-orang Bani Israel itu ya merasa paling kuat, paling mampu, sehingga mereka selalu menonjolkan, mengutamakan sisi permusuhan di antara mereka. Wa iyatukum usaratu faduhum wa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan apabila mereka didatangkan tawanan-tawanan perang, mereka akan menebusnya. Wa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan padahal itu adalah hal yang diharamkan terhadap mereka. Artinya menebus tawanan perang. Ini termasuk ada salah satu perjanjian di antara Kanjeng Nabi, Ansor dan Muhajirin yang ada di Kanjeng Nabi dengan orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah, bahwa apabila ada tawanan perang yang memang itu menjadi tawanan perang musuh, maka orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah waktu itu tidak boleh menebus orang yang dijadikan tawanan perang. Tapi buktinya mereka itu menebus sendiri. Tapi perangnya orang Yahudi itu ikut berperang dengan Kanjeng Nabi sih sebenarnya sih, di awal itu, bukan orang Islam saja. Ini yang terkadang jarang diekspos, diungkap di sejarah, bahwa dalam pertama kali Kanjeng Nabi itu melaksanakan peperangan, itu ada beberapa orang-orang Yahudi yang memang ikut berjuang dengan Kanjeng Nabi, berperang dengan Kanjeng Nabi. Waduh, baru ini nih ya. Berarti bukan masalah agama, Dodo. Bukan masalah agama berarti. Bukan masalah agama sebenarnya sih. Jadi setelah Kanjeng Nabi ini, kita sedikit terada ini dari tafsir dulu lah, biar kita memahami akan hal konteksnya. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang sahabat Nabi yang ada di Madinah yang sudah masuk Islam dulu biasanya dinamakan dengan Ansor. Lah, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang ikut dengan Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu dinamakan dengan Muhajirin. Dan Muhajir Ansor ini adalah orang-orang yang nanti akan menetap di Madinah yang ikut dengan Kanjeng Nabi. Lah, akan tetapi orang-orang Ansor ini dulunya juga punya keterikatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah. Daerah-daerah yang ada di sekitar kota Madinah, yang mana daerah itu dikuasai oleh orang-orang yang berbeda agama. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Ada, kalau di ini kan ada beberapa suku lah, yang beberapa suku yang ada di sekitar kota Madinah, di Madinah. Dan itu sudah ada kesepakatan bahwa apabila di orang-orang Madinah ini melaksanakan peperangan dengan orang-orang lain, dengan musuhnya, maka mereka ini harus mau ikut membantu. Orang-orang ini nih, Yahudi dan ini harus mau membantu, harus ikut berperang. Lah, di awal-awalnya karena Kanjeng Nabi juga ditunjuk sebagai pemimpin orang Madinah, maka mereka juga ikut berperang dengan Kanjeng Nabi. Ya, termasuk yang dengan di perang Badar, yang termasuk di ini. Dalam catatan sejarah memang ada orang-orang Yahudi yang ikut berperang dengan Kanjeng Nabi. Syuhada atau tidak, wallah alam, saya juga nggak tahu. Tapi terkadang ini jarang diungkapkan bahwa mereka juga ikut berperang. Ada beberapa mereka yang ikut berperang. Ya, nanti kita buka saja sirahnya. Dan itu memang siratun nubuahnya, siratu Sayyidil Bashar atau memang ada di antara orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Mekah, dan itu ikut berperang dengan Kanjeng Nabi. Lah, dalam kesepakatan antara mereka itu ada satu kesepakatan bahwa apabila ada salah satu mereka yang ditawan dan dijadikan
dijadikan tawanan peperangan, maka tidak boleh ditebus kecuali dalam satu kesepakatan dengan orang-orang Islam. Lah orang-orang Yahudi ini menyalahi aturan janji. Ada di antara mereka yang ditawan oleh para musuh, oleh musuh, tapi mereka sendiri yang menebusnya. Jadi ditebus dewek. Makanya ini di sini di ayatnya memang ini kayak seperti itu. Mereka itu menebus sendiri tawanan-tawanan perang dari kalangan mereka. Tapi dari kalangan orang Islam sih dia beli gelem ngebayariku. Padahal itu satu kesepakatan. Satu kesepakatan bahwa apabila ada tawanan maka tidak boleh ditebus kecuali dengan kesepakatan dari seluruh penduduk Madinah. Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa hijum fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuraduna ila syaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka itu ya beriman dengan sebagian apa yang ada di dalam kitab mereka, tetapi mengingkari terhadap sebagian yang lain. Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa hijum fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan yang layak bagi mereka kecuali kehinaan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyadil azab, dan kelak di hari kiamat mereka akan ditarik, akan dipaksa untuk mengalami ataupun untuk menikmati siksaan yang pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan melupakan amma ta'malun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Mereka adalah orang-orang yang mengganti kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Fala yukhafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Maka mereka tidak akan mendapatkan keringanan siksaan wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kelak di akhirat. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'di birrusul. Fala yukhaffafu anhum. Lagi-lagi walaupun ini khitabnya memang kepada orang Bani Israel, tapi ya setelah kita renungi maknanya, ini juga bukan untuk mereka-mereka saja, tapi ini adalah untuk kita-kita juga. Ya, ini yang terkadang di ayat wa idza akhadna mitsaqal la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Ini adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian kehidupan kita bahwa kita tidak boleh berbuat kerusakan, kejahatan kepada orang lain, apalagi sampai mengusir orang-orang yang ada di sekitar kita dari tempat kediamannya, dari rumahnya. Min diyarikum nih, dari rumah mereka. Itu tidak boleh mengusik orang lain, apalagi ya menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidaktentraman. Ya ini juga sama sih sebenarnya, akan mengusik kenyamanan seseorang di tempat tinggalnya masing-masing. Tuma aqrartum wa antum tashhadun. Akan tetapi ya seperti itulah, kalau kita merasa memiliki kemampuan, kekuatan, terkadang kita itu akan melaksanakan suatu pekerjaan yang membuat orang lain tidak nyaman berada di tempat tinggalnya masing-masing. Wa tukhrijuna fariqum min diyarihim tadhaharuna 'alaihi wal 'udwan, yang akan selalu membesar-besarkan permusuhan di antara kita. Wa iyatukum usaratu fadhum wa muharramun 'alaikum. Ini juga bisa kita pahami ya, wa iyatukum usaratu fadhum wa muharramun 'alaikum wa kharajum, yaitu sakar pedewek. Ya ininya ya itu kan pekerjaan orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Mereka itu terkadang sakar dewek, hari bakal lagi kebutuhannya dewek sih, ya kepengenannya cepat-cepat diselamatkan, cepat-cepat disumponi jerbasa. Tapi kalau kepentingan orang lain dia akan cuek-cuek baik. Begitupun juga dalam kehidupan ya terkadang seperti itu kita itu. Kalau dengan untuk kepentingan kita sendiri sih ya gagian, tapi untuk kepentingan orang lain ya mengkodingin, pikir-pikir. Iya. Dalam menata keluarga kok ya terkadang memang seperti itu, tapi itu harus kita sadari.
Ini harus kita sadari itu memang suatu kesalahan dan ya harus kita benahi. Apa tuh minu bandil kita buat takfuruna bi ba'd. Jadi sirku separuh-paruh masih yakin Quran kok. Oh, Alkitab kalau kita di mana kan bukan Taurat dan Injil yang mereka pegang, bukan. Ya kalau kita ya Alkitab. Jadi kita percaya ning Quran ya masih setengah-setengah kok. Wa takfuruna bi ba'd sing separuhna sih ya yakin tapi sing separuhna ya abot sih ya. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan orang yang tidak mau berpegang teguh kepada kebenaran Al-Qur'an tetap mereka akan mendapatkan kehinaan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhafafu anhum walahum yunsarun. Ya, dari sedikit dari ayat terakhir ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhafafu anhum adzabu walahum yunsarun. Barang siapa orang-orang yang mau menggantikan kebenaran dengan keburukan, dengan kebatilan, dan mereka menyadarinya, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keringanan siksaan dan tidak akan mendapatkan pertolongan apapun dari Allah. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi birrusul. Ini mangga silakan nanti kalau kita mulai pembahasan akan, tapi tadi sedikit saya ini kan dari awal dari afatat mauna wa id qultu nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma faqul nadribu. Ini summa qasat qulubukum. Ayatnya ini sebenarnya lagi menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh orang Bani Israel. Tapi secara tidak langsung ini menyiratkan pemaknaan tentang pengerasan hati yang disebabkan oleh pengingkaran kepada kebenaran. Kalau orang itu sudah dinyatakan akan kebenaran oleh Allah, maka kebenaran itu diusahakan jangan sampai diingkari. Kalau orang itu sudah mengingkari akan suatu kebenaran, maka lama-kelamaan hatinya akan menjadi seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu saja masih sanggup untuk terpecah apabila tertimpa tetesan-tetesan air. Akan tetapi hati manusia yang sudah keras, apabila memang sudah benar-benar menutup, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran dari apapun juga. Dan secara sekilas di ayat bisa kita renungi bahwa hati itu akan seperti itu. Kalau hati itu sudah banyak menerima kebenaran, maka dia akan mampu untuk mengeluarkan sumber-sumber mata air dari dalam dirinya. Dan itu akan menjadi mata air yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Dan hati itu ini sih kan kembalinya bukan ke wa inna minal hijarati lama wa inna minal hijarati lama tafajjun nahar wa inna minal lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan begitu juga hati seseorang apabila banyak menerima kebenaran dan mau menerimanya, maka hati itu akan terliputi dengan khasyatillah. Kalau khasyah ini rasa takut untuk ditinggalkan, biasanya dalam berbeda dengan khauf. Kalau khauf itu khawatir dengan sesuatu yang menakutkan. Kalau khauf. Tapi kalau khasyah itu khawatir dengan sesuatu yang menyenangkan. Ditinggal di ngerabui itu khasyah, bukan khauf. Ditinggal di ngerabi khosyah. Tapi kalau wedi bokat dijahati orang itu namanya khauf dalam bahasa Arabnya. Lah hati itu apabila sering mendapatkan siraman-siraman kebaikan yang diibaratkan di sini bagaikan air, itu akan menjadi khosyatil, akan selalu khawatir kepada Allah apabila dia mendapatkan ketidaksenangan, tidak mendapatkan keriduan dari Allah. Jadi min khosyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Jadi sedikit banyak di ayat ini ya artinya menggambarkan tentang keberadaan hati kita. Walaupun hati kita itu keras, kalau selalu mau disirami dengan kebenaran terus menerus, maka
ya hati itu akan mampu mengeluarkan sumber mata airnya. Akan mampu mengeluarkan sumber mata airnya di hati kita, yang itu akan memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam kejiwaan kita. Apabila orang itu sudah hatinya damai, maka dia akan ditimbulkan rasa khosyah. Rasa khosyah, rasa khawatir, tidak mendapatkan kenyamanan dan kedamaian lagi. Kenyamanan dan kedamaian lagi beserta siapa? Ya beserta Allah. Wa ma Allahu filan amma ta'malun. Ini diantaranya ya apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ya mangga Kang Aziz, kalau memang ada yang hal lain yang perlu kita obrolkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah pada kajian malam ini sungguh ada hal-hal yang barangkali mungkin secara pribadi, bagi saya pribadi ada hal-hal yang baru ya dalam hal pengetahuan bagaimana Bani Israel dan Yahudi ini secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau barangkali Bani Jawa atau Bani lainnya kan secara garis besarnya Indonesia lah tidak disebutkan. Nah, di dalam kenyataannya dalam percaturan politik dunia sementara ini dia anggapnya ya Bani Israel seperti yang kita tahu bersama. Nah, di dalamnya itu tentunya saya lagi ada satu ingin bertanya juga sih ya. Al-Baqarah di awal-awal ini, surat Al-Baqarah ini banyak menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terkait dengan Bani Israel. Termasuk juga di dalamnya ada pembicaraan menyinggung tentang perilaku dari kaum-kaum selain dari Bani Israel, seperti tadi disampaikan kaum Yahudi. Sementara seperti apa yang disampaikan tadi dalam prakteknya ada loh orang-orang yang disebut sebagai orang Yahudi malah ikut andil berjuang bersama Rasulullah. Ini menjadi hal yang gitu ta. Iya. Masa ya ning tanah Jawa ketika ada orang ada Belanda atau Jepang yang menjajah kita, apaan atau wong Belanda sing melu ngrewangnya wong Indonesia mungkin. Ya, ini hal yang sangat baru. Tapi saya tidak menitik beratkan kepada hal itu. Yang ingin saya pertanyakan untuk mendapatkan lebih penjelasan yang lebih jelas itu, sebenarnya yang terjadi itu ini antara budaya dan agama itu benang merahnya di mana gitu loh. Kalau kita menggaris bawahi kan tadi kan sepertinya tidak ada urusan akidah atau agama. Urusannya kan urusan sosial, budaya. Ya, tadi kan disampaikan terhadap hal itu. Jadi saya mohon diberikan penjelasan atau gambaran tentang benang merah antara budaya atau laku hidup satu lingkungan dengan agama itu seperti apa gitu loh maksudnya. Benang merahnya letaknya di mana gitu. Ya buktinya tadi disampaikan kalau bicara akidah, masa iya wong yang tidak seiman dan bahkan tidak mengimani, tapi kok malah ikut membantu gitu loh. Ini kan berarti antara budaya dan agama ini seperti apa gitu maksudnya. Itu yang pertama. Dan selanjutnya tadi disampaikan juga tentang orang-orang yang ingkar. Ya, ingkar. Ternyata kelakuan seperti ini ya emang sih secara lebih real disampaikan itu menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani dan lainnya kan begitu. Padahal kan ya kalau kita melihat secara nyatanya orang-orang kita pun yang barangkali disebutnya sebagai orang Islam bahkan mengaku dirinya mungkin mukmin gitu, ada loh perilakunya yang sama seperti mereka gitu kurang lebih. Dan mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwa
dari golongan mereka juga ada yang perilakunya kayak kita, bahkan mungkin melebihi kita dalam hal kemasyarakatan, dalam hal kemanusiaan gitu loh. Ya, jadi yang dimaksud ingkar ini sepertinya seperti apa gitu loh. Tadi kan kalau orang yang ingkar itu orang-orang yang di penghujungnya akan ditutup hatinya, yang kerasnya itu melebihi sebuah benda seperti batu gitu. Ya kalau kita mau meraba-raba diri sih jangan-jangan kita juga kan begitu. Ya. Yang dimaksud ingkar tuh. Seperti contohnya seperti apa? Kalau barangkali kita secara apa ya? Secara laku hidup sih hari mengingkari sih tidak mungkin ya. Tapi melaksanakan tugasnya tuh susah, berat gitu loh maksudnya. Iya loh katakanlah. Seperti banyak disinggung di tengah masyarakat kita. Ya apalagi ini momentum Ramadan kan hari pan ngetokna 2,5%, kita kurang yang harta masih ada kekin ini itu kita ngingkari tak apa. Ya lapan hitung-hitungan kah? Misal contohnya punya harta 1 miliar, 2,5%-nya berapa kan? Berapa berarti 2,5% dari 1 miliar? Berapa? 2.500.000 gitu ya? Oh 25 juta ya? Iya. Kayak ampun temen Ram. Ya kan begitu. Dan banyak hal-hal yang akhirnya mencari argumentasi atau alasan yang mana judulnya yang kita duitnya ini itu. Untuk menghindari. Iya, banyak hal-hal yang kemudian kita lakukan mungkin menghindari sih belum sampai tapi mengurangi gitu. Iya. Apakah ini juga termasuk satu pengingkaran gitu maksudnya? Naudzubillah nih ya gitu ya. Atau contoh-contoh lainnya lah. Iya. Banyak yang kita temukan dalam lingkungan, dalam keseharian kita masing-masing. Contoh sederhana ini dalam lingkungan keluarga kita. Kita dengan istri kita kan semestinya ya kalau bahasa istilahnya sih urip bareng-bareng kan. Tapi pada prakteknya ya kok dikit kita wong lanang. Harus diikuti. Nah, apa ini kan termasuk apakah satu bentuk pengingkaran juga gitu maksudnya loh. Ya itu. Pada garis besarnya yang ingin kami sampaikan yang pertama ingin kami mendapatkan pencerahan tentang benang merah antara budaya dengan agama itu gambarannya seperti apa, itu yang pertama. Dan kemudian yang keduanya tentang laku hidup terkait dengan pengingkaran yang tadi dicontohkan oleh terhadap kaum Yahudi. Pada prakteknya mungkin ada juga hal-hal yang terkait di dalam keseharian kita sendiri sebagai orang Islam gitu loh. Di dalam hal menjalankan syariat atau tata laku hidup di dalam lingkaran Islam kita sendiri. Seperti contoh salah satu contohnya tadi saya sampaikan tentang bab zakat, atau yang keduanya lagi tentang posisi kita sebagai suami dan posisi sebagai istri, dan masih banyak contoh lainnya sih. Itu saja yang dapat kami ajukan sebagai pertanyaan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak pas atau bahasa yang tidak baik secara pribadi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini langsung aja lah sembari ambiran enakan ngobrol ya. Jare bos ambiran ada cerdas ya satitik kanan lo. Ini sengaja kita tadi ngobrol ini Kang Haji tentang ya masalah sejarah perjuangan Kanjeng Nabi dari awal. Ini memang terkadang ya saya secara pribadi jarang ada yang berani mengungkapkan hal itu. Padahal memang di dalam sirahnya baik di Khulasatul Nurul Yakin juga sudah diterangkan memang bahwa di awal-awal kehidupan Kanjeng Nabi di kota Madinah itu ya Kanjeng Nabi juga banyak dibantu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah yang memiliki kontrak perdamaian dengan penduduk Madinah. Dan karena Kanjeng Nabi waktu itu sudah menjadi bagian dari kota Madinah, maka Kanjeng Nabi juga melakukan kontrak dengan mereka, Bani Quraidah dan Bani Inan, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kontrak sosial. Maka setelah itu ada salah satu yang paling masyhur di kita itu adalah tentang piagam Madinah. Piagam Madinah itu
isinya sih sebenarnya bagaimana mengikat penduduk-penduduk kota Madinah ini sekitar daerah Madinah, dan itu bukan hanya sekedar orang Islam, tapi ada orang Nasraninya, ada orang Yahudinya. Bagaimana hidup dalam tatanan kedamaian menjadi warga Madinah. Makanya disebutkan dengan Piagam Madinah. Itu Piagam Madinah itu memang salah satu bentuk-bentuk perjanjian yang ditorehkan oleh setiap kelompok-kelompok kaum yang ada di sekitar kota Madinah, termasuk dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang memang waktu itu ada di situ, bagian dari penduduk kota Madinah. Makanya sering kita ini kan tentang masalah agama ataupun budaya. Lah, lagi-lagi ini salah satu bukti bahwa Kanjeng Nabi pertama kali hidup di Madinah itu tidak buru-buru, tidak langsung mengibarkan bendera harus beragama Islam, kan tidak. Dengan pembuktian bahwa Piagam Madinah itu dibikin untuk kebersamaan hidup, bukan dalam kebersamaan agama. Ya ini kan yang harus kita cermati. Kalau memang Piagam Madinah itu dibikin untuk kebersamaan agama, ya mestinya di dalam Piagam Madinah itu harus ada satu bentuk ikatan bahwa orang Madinah itu semuanya harus ikut dan tunduk kepada aturan-aturan dan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Buktinya kan tidak. Tapi titik poinnya itu nanti boleh dibuka di Piagam Madinah, itu bagaimana penduduk kota Madinah ini semuanya hidup dalam kerukunan dan kedamaian dan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama. Di antaranya tentang pengaturan-pengaturan masalah, yaitu tadi masalah tawanan perang dan lain sebagainya, yang peperangannya itu dilakukan oleh mereka bersama-sama. Karena waktu di Piagam Perjanjian itu juga bahwa setiap penduduk kota Madinah, termasuk orang Yahudinya juga itu, kalau Madinah ini diserang ataupun lagi melaksanakan peperangan dengan musuh, maka dia semuanya harus ikut berperang, harus ikut itu dalam Piagam Madinahnya seperti itu. Jadi ya tetap tadi saya sedikit sentil, memang orang-orang Yahudi juga waktu awal-awalnya sebelum mereka itu diusir karena memang melakukan pengingkaran terhadap perjanjian, ini mereka terakhirnya diusir semua. Bani Quraidah ini diusir. Nah, itu tuh ya setelah melakukan pengingkaran. Tapi sebelumnya mereka juga ikut karena memang terikat perjanjian. Ikut berperang dengan Kanjeng Nabi. Entah secara materi, entah secara fisik. Jadi mereka juga ikut tanggung jawab sebagai bagian dari orang Madinah. Lah, ini yang harus sebenarnya dibahas juga oleh kita. Tentang masalah apakah memang awal ini Kanjeng Nabi langsung menginikan di bendera kebudayaannya, bendera agamanya ataupun tidak. Lah ternyata memang perjuangan Kanjeng Nabi juga di kota Madinah itu antara memperjuangkan agama dan memperjuangkan bahasanya, membuat ini membentuk karakter budaya ini dalam satu frame, dalam satu jalan. Jadi tetap budaya itu nantinya akan terisi dengan praktek-praktek pelaksanaan syariat agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tetap tidak memaksakan harus dirubah, tidak. Tapi agama, budaya yang timbul di kalangan kaum orang-orang Madinah ini terbentuk dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi budayanya memang terbentuk seperti itu. Jadi tetap kalau dalam dalam pengertian saya bahwa budaya itu suatu kegiatan-kegiatan yang terbentuk dari interaksi sosial masyarakat. Itu namanya budaya. Pengertian budaya saya sih. Jadi budaya kita di sini umpamanya pengunjung. Ini kan dari hasil interaksi beberapa masyarakat yang memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya menghargai penguasa alam. Kalau pengen lah menjadi istri Bapak Sri penguasa padi biasanya kan ini Ki Gede. Jadi karena memang
supaya Ki Gedena senang dan bisa membantu kita untuk menimbulkan menghasilkan panen yang berlimpah, ya wis kita diunjungi. Kadang-kala itu kan namanya budaya. Budaya itu hasil interaksi lah. Kalau budaya ini hasil interaksi, maka antara budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Tetap budaya-budaya yang harus kita bangun adalah budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang dari interaksi pelaksanaan kegiatan keagamaan kita. Dasarnya kan seperti itu. Cuma kadang-kala kita lu angel ngemanai mengkon lu antara budaya karo agama seringnya dipisah-pisah. Permasalahan kan kuon. Kinje budaya wong endi lu. Itu terkadang seperti itu. Jadi dipisah-pisah. Padahal ya kita tidak boleh memisahkan antara agama dengan budaya. Tetap budaya itu hasil interaksi kita dalam melaksanakan kehidupan beragama. Kalau kita sih lah bagaimana dengan budaya-budaya yang dulunya telah ada, yang telah ada dan tidak bersumber dari keagamaan. Ya ini kan sudah dicontohkan juga oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana Islam itu merubah suatu budaya yang dulunya pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dirubah sedemikian rupa agar menjadi budaya Islam. Apa di antaranya? Ya tawaf bari udah kan bengenku, kebiasaannya wong jahiliyah. Iya, dan itu kan budaya mereka seperti itu. Islam datang, Kanjeng Nabi mengajarkan, tawaf itu seperti ini, tidak boleh dengan melaksanakan itu. Tapi tawafnya tetap dilaksanakan. Tapi nganggo obat-obat, nganggo pakaian syai. Loh, kalau dulunya kan nggak laki-laki perempuan udah aja kami pengen ya. Dalam catatan sejarahnya seperti itu. Dan banyak sebenarnya Islam yang merubah terhadap budaya-budaya lokal. Tapi ya dalam bentuk ininya saja. Esensi pelaksanaannya tidak dirubah. Orang dihilangkan. Ya kayak kun lu kayak tawaf lu. Tawaf kan orang dihilangkan tetap sebagai salah satu rukun haji. Malahan sesuatu yang memang harus dikerjakan, tapi dengan casting lah bahasanya Kak. Iya, dengan kemasan yang berbeda. Jadi kalau kita menemukan suatu budaya yang memang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat agama kita, ya tinggal casting itunya tinggal dirubah baik. Jangan sampai ditentang setitik musyrik. Lah ini bagaimana ini? Teknis dakwahnya kan ya kita nanti tidak bisa mengena. Dan ini tentang masalah ya sedikit pandangan saya secara pribadi tentang masalah agama dan budaya. Jadi budaya itu tetap harus ada, tapi bagaimanapun juga yang kira-kira budaya ini tetap masih diwarnai dengan pemahaman kita tentang ajaran agama. Jadi jangan sampai terlepas. Setiap budaya yang memang dihubungkan dengan kebenaran ajaran-ajaran agama, maka budaya itu adalah merupakan budaya yang benar. Lah kalau kita menemukan tadi budaya yang memang menyimpang dari ajaran agama, budaya ini tidak harus kita hilangkan, tapi bagaimana budaya itu kita kemas lagi dengan kemasan-kemasan agama. Jadi kan sebenarnya benar jadi mengkonai loh. Tinggal Islam Nusantara. Ya punten kadang-kala yang salah saya kalau dalam masalah Islam berbicara Islam Nusantara ya terus terang baik antara setuju dan tidaknya. Ada karena memang ada manfaat dan ada madorotnya. Ada manfaat dan ada madorotnya. Saya memang tidak mengingkari hal itu. Kalau kita memang umpamanya terlalu banyak berkata dengan Islam yang pokoknya Islam orang Indonesia. Ya orang Indonesia dengan orang Arab jelas berbeda. Ya Islamnya juga, ya Islam orang Indonesia kalau Islam orang Arab jelas berbeda. Tapi kalau saya sih tetap Islam ya tetap Islam dan tidak ada kotak-kotakan dalam hal itu. Tapi kalau bahasanya Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Nusantara itu baru saya setuju. Jadi istilah-istilah mengkono kadang-kadang menyudutkan kita lah, nantinya kok dibeda-bedakan. Ya bagaimanapun juga kan tidak bisa diingkari. Ya agama Islam kan memang datangnya dari sana, bukan dari kita, bukan dari Nusantara. Makanya ini tidak boleh
diklaim sebagai Islam yang memang versinya Nusantara, bukan maknanya Islam yang dilakukan oleh umat, oleh orang-orang yang ada di Nusantara, oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Itu saja. Bukan Islamnya berbeda antara orang Islam Indonesia dengan Islamnya orang Saudi. Berbeda aja Islamnya, enggak. Islamnya ya sama, ya Islam ajaran Kanjeng Nabi lah. Kira kok berbeda-beda. Cuma beda orangnya mungkin ya itu. Jadi kalau ini kan Nusantara. Nah, tadi kalau dihubungkan dengan budaya Nusantara. Nah, ini baru. Ini ada pengertian yang berbeda. Tidak setiap budaya orang Indonesia itu mesti akan Islami. Tidak, dan banyak budaya-budaya Indonesia yang masih menganut kepercayaan agama-agama yang lain. Banyak sampai sekarang ini. Boleh tidak? Boleh kalau budaya itu dilaksanakan dengan nuansa Islami. Saya sebalikannya seperti itu. Boleh kalau dilaksanakan dengan budaya Islami. Tapi kalau tetap seperti budaya-budaya agama-agama yang lain, lah ini yang memang mungkin tidak diperbolehkan karena akan mengandung kemusyrikan dan kesyirikan serta yang lain-lainnya. Karena memang orang Indonesia kan ya dulunya juga memang banyak yang masih belum menganut agama Islam, masih ada di budaya, masih ada di Hindunya. Ini kan memang dari awal sejarah Indonesia memang seperti itu. Dan budaya-budaya seperti itu, budaya-budaya yang masih ada kehindu-hinduannya, kebuda-budaannya, bahasanya ya tetap sekarang ini masih ada. Jadi bentuk kegiatannya sih ya tidak boleh dihilangkan begitu saja, mungkin masih ada kemanfaatannya, tinggal formatnya saja, bentuknya saja yang kita rubah, yang kira-kira bagaimana memiliki nuansa Islami. Kan itunya yang perlunya. Yaitu makanya kalau tadi ini kan budaya Nusantara, ya memang tidak setiap budaya Nusantara itu Islami, tidak. Budaya-budaya orang Indonesia yang masih belum bernuansakan Islami, kalau memang kita ingin berjuang, ya tinggal ditambahi baik kalau budaya Islami, sudah kan beres itu tuh. Kini sih jangan sampai sudah untuk apa budaya kafir. Ya mau begitu. Ini kadang-kadang kan kita tidak mau memahami inti sejarah. Lah orang Kanjeng Nabi juga tidak keseluruhan merusak, istilahnya membubarkan budaya-budaya jahiliyah. Ada beberapa yang memang diadopsi, dibentuk sedemikian rupa dan diganti formatnya, diganti castingnya lah bahasanya. Jadi diisi ya dengan ajaran-ajaran Islam. Ini kan banyak. Lah, tadi yang keduanya tentang masalah ingkar. Ingkar di dalam hati orang Islam ya jelaslah akan berbeda dengan ingkarnya orang-orang kafir. Kalau ingkarnya orang kafir, jelas dia tidak akan mau menerima kebenaran. Tapi ingkarnya kita dalam istilah orang-orang Islam itu ingkar yang aslinya masih belum mau untuk melaksanakan kebenaran. Jadi ada dua hal. Kalau memang di dalam istilah pemahaman ya lafaz-lafaz ayat-ayat juga seperti itu. Kalau di orang mukmin ya ingkarnya ini ya masih belum mau melaksanakan. Seperti dalam ayat lain syakartum lazidanakum wala in kafartum. Kafartum maknanya ingkar. Sira lu lamun masih dulu gelem syukur. Artinya kan karena masih belum mau, bukan tidak mengingkari terhadap harusnya bersyukur, tidak, belum mau melaksanakan syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. La azidanakum wala in kafartum inna adzabi syadid. Sadarlah bahwa siksaan Allah itu teramat pedih bagi mereka orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah. Jadi ingkarnya itu bukan ingkar akan kebenarannya, bukan, tapi ingkarnya itu karena masih belum mau melaksanakan. Masih abot. Ya, dalam istilah-istilah agama ya terkadang kan kita sering memberikan pemaknaan yang frontal, ya bahasanya terlalu levelnya terlalu tinggi, jadi langsung mengarahnya ke puncaknya, padahal terkadang ya tidak harus sampai ke puncaknya, tidak.
Ya itu disesuaikan dah pemaknaan-pemaknaannya. Makanya istilah-istilah dalam agama itu sebenarnya banyak yang harus kita tempatkan. Makanya kalau saya sih, ini teori apa yang saya pahami ini, kafir, munafik dengan kafir, munafik, musyrik dengan munafik. Ini nih satu frame, itu satu jalur dalam ketidakbenaran lah. Jadi munafik dulu, musyrik, baru kafir. Walaupun kadang-kala ada orang yang urutannya berbeda. Jadi ada musyrik, munafik, kafir. Kalau saya enggak, munafik, musyrik, kafir. Islamnya juga seperti itu. Di Islamnya kita sandingkan ini. Mukminin, muslimin, terus sholihin. Lah ini yang ada di level kafir ini di levelnya sholihin. Nah, di level yang kedua munafikin ini mukminin. Ayo di musyrikin ya, musyrikin ini mukminin. Kalau yang di levelnya di level munafikin ini muslimin. Jadi muslimin dengan munafikin, musyrikin dengan mukminin, baru kafir itu dengan sholihin. Ya, oke. Silakan nanti diteliti dengan ayat. Kafirin ini lawannya sholihin, kafirin. Iya. Yang benar, yang baiknya sholihin ini. Jadi kalau kamu kafir, maka kamu tidak soleh. Orang yang tidak soleh ini kafir ini. Ini dalam amal, dalam prakteknya. Orang yang musyrik ini lawannya mukminin. Iya, musyrikin ini lawannya mukminin, awas nih. Lah, sedangkan kalau munafikin ini lawannya muslimin. Kalau orang yang tidak muslim ini munafik. Di kontak saya silakan ini seperti itu memang. Ya saya dari apa yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tetap dia itu orang kafirin. Ini nih solehnya bukan soleh ini soleh hati, maksudnya saya sih soleh hati. Jadi kafirinya bukan kafirin non muslim, bukan itu pengertiannya, bukan. Ini dalam istilah teori ning sejarahnya hati kita juga kan ada kekafirannya. Aja kafir kayak istilahnya itu. Ini sih kalau kita ini masih belum soleh berarti kita masih kafir. Kalau kita masih musyrik berarti kita belum mukmin. Kalau kita masih munafik berarti kita masih belum muslim. Ini dalam hati seperti itu. Di hati kita, bukan dalam teori Islam karung kafir kah? Bukan itu, bukan. Artinya di sifat di dalam kejiwaan kita seperti itu. Kalau kita masih belum mampu mengamalkan amal soleh, amal kebaikan, tetap orang itu masih mengingkari terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Kita kemana? Kalau kita tetap masih belum mengimani terhadap kebenaran-kebenaran janji Allah, ya kita masih musyrik sebenarnya, masih terlalu mengandalkan banyak hal yang ada di luar kita. Ngandelakan yang jabatan, ngandelakan yang kedudukan, ngandelakan yang pekaya, kan itu masih musyrik sama. Kenapa? Ya kitanya kan masih belum mukmin, belum percaya seutuhnya. Kalau kita itu nih masih lalu mengingkari terhadap janji-janji, terhadap apa yang harus kita laksanakan, ya masih munafik karena memang belum muslim. Tapi kalau kita sudah muslim, ya kita akan mampu melaksanakan apapun juga. Jadi muslim, munafik, mukminin, musyrikin, baru sholihin, ini kafirin. Waduh, teori anyar. Sisi pertama muslim, lawannya mukmin. Tahapan persamaannya.
Tapi ini bukan dalam istilah agama antara lawan kafir lawan muslim Islam, bukan. No. Ini sih di dalam. Iya. Kafir ya berarti ya kita belum soleh. Iya. Belum mampu melaksanakan kebaikan karena kita masih kafir. Kalau kita masih belum, mungkin ya tetap kita akan masih mengandalkan yang lain. Kalau kita masih belum muslim, belum menerima terhadap ketentuan Allah, ya tetap kita akan munafik. Ini waduh, ya itu yang terkadang menjadi pemahaman. Lah tadi itu ya masalah ingkarnya, makanya ya ingkar kita sebagai orang Islam lah. Iya, menjalankan tadi itu. Kalau itu mungkirin itu ya termasuk dari bagian orang-orang yang masih masih belum mampu melaksanakan amal soleh. Jadi ingkarnya ingkarnya tuh. Ya kan kafirin kan ingkar. Orang yang ingkar terhadap kebenaran. Lawannya di dalam inen hatinya kita kan solihin. Kenapa kita masih belum? Ya karena kita masih belum soleh kok. Masih karena dewek. Tapi kalau ini kafirnya ingkarnya kita sudah hilang, ya kita akan kesini larinya. Ini dalam dalam tahapan kejiwaan kita lah, tahapan kejiwaan kita. Ya tadi itu ya kenapa kita masih belum mampu melaksanakan kebaikan? Ya karena memang di hati kitanya masih kafir. Maka dia bener, apakah anaknya Gus Dur kah? Iya, kafir dewek tuh itu. Ya jar Gus Dur kah? Pujian aneh tuh kafir dewek ketutupan. Nah itu kafir itu lawannya soleh kan? Di dalam istilah ilmu ituan lah, ilmu adab atau ilmu tasawuf. Mungkin di malam ini kita selesaikan aja dulu apa gimana? Ya. Nanti sebelum closing session. Ya, terima kasih atas jawaban atau uraiannya sangat masya Allah luar biasa ini. Kita ternyata masih banyak yang kita koreksi yang mengakunya muslim ternyata masih yang ngaku iya masih munafik, yang mukmin jangan-jangan masih musyrik lah. Ini kita lihat, bukan orang lain. Belum lagi menuduh si kafir, boro-boro pengkafirahan wong tadi ini. Iya kan gitu ya. Nah itu. Secara garis besar kami mencatat bahwa di antara tadi terkait dengan budaya dan agama ini pada prinsip dasarnya dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini kita perlu menggarisbawahi bahwa antara budaya dan agama harus seiring sejalan. Tapi dalam melakukan laksana hidup sosial ini mau tidak mau budaya ini adalah satu kemasan yang akan membuat agama menjadi lebih cantik. Iya, maka kita harus bisa berkompromi dengan lingkungan adat dan kebudayaan kita masing-masing dalam rangka mengelola tata hidup berkehidupan dalam kemasyarakatan kita. Pada garis pentingnya tadi disampaikan bahwa budaya ini adalah menghantarkan kita menjadi orang yang bisa beragama. Adapun barangkali budaya yang barangkali masih belum bernuansa Islam, tinggal kita mengemasnya saja biar kemasan itu menjadi lebih Islami. Itu saja sebagai catatan. Sebenarnya sih catatan sangat banyak nih. Cuman ya bukan bingung sih saking masih adwe daya nalar gula nalar saya sendiri terhadap hal-hal yang terkait dengan bagaimana metode beragama yang baik, bermasyarakat yang baik. Itu sebagai catatan dari kami, dan kami masih ada hal yang baru insyaallah pada sesi akan datang ingin kami sambungkan lagi nih. Sebab di ayat yang lain tentang munafik ini mendapatkan ancaman juga nih. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ila akhirih. Ini mungkin waktu pembahasannya ya panjang ya. Insyaallah akan kita bahas dan ulas secara lebih terperinci lagi pada pertemuan sesi yang akan datang. Sebagai akhir dari pertemuan kali ini kami persilakan kepada Kang Dudung
untuk memberikan closing statement, dan dari kami saya akhiri sebagai wakil moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan closing statement Kang Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan tadarus dan kajian perenungan Al-Quran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua akan mendapatkan keberkahan dan anugerah dari Al-Quranul Karim. Dari statement closing statement pada malam hari ini ya sebenarnya bahwa inti di dalam beragama apapun juga yang harus menjadi titik akhir dari apa yang kita laksanakan adalah bagaimana kita mampu melaksanakan peningkatan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita laksanakan. Peningkatan nilai-nilai kebaikan yang harus kita laksanakan. Dari gambaran orang-orang yang telah digambarkan di dalam ayat-ayat tadi, kita telah memahami tidak sedikit mendapatkan pengertian bahwa perjuangan yang bersifat zahir dan yang bersifat batin ini harus tetap selalu diusahakan sampai akhir batas yang bisa kita bisa laksanakan. Seperti tadi sedikit gambaran tentang orang-orang Bani Israel yang menolak terhadap kebenaran apa yang diungkapkan Nabi Musa. Ya, ini juga adalah gambaran kepada kita. Sebegitu banyaknya sebenarnya kita semua masih mengingkari terhadap kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad, terutama kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bertebaran begitu banyaknya di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan kita. Untuk itu yang paling penting ya marilah kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kebenaran Al-Quran, walaupun terkadang masih banyak kebenaran itu yang belum kita pahami, yang belum kita mengerti. Selagi kita berpegang teguh kepada kebenaran ajaran Al-Quran, ya mudah-mudahan Al-Quran yang nanti ujung-ujungnya akan mengarahkan kita kepada kebenaran itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.